Kenapa kita harus mengikuti para sahabat? Karena teks Quran dan Sunnah, kalau Nabi masih ada, enak. Ada hukum apapun kita tinggal merujuk ke Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala wafat. Nah, sudah ada teks pokok, teks utama, kunci dalam beragama sudah ada. Harus ada prinsip kedua, apa itu? Memahami teks itu bagaimana? Memahami Quran itu bagaimana? Ya, memahami Quran itu nggak boleh sembrono. Memahami sunnah juga tidak boleh sembrono. Karenanya harus ada contoh yang bisa kita jadikan pedoman dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Contoh yang paling real, contoh yang paling gampang adalah para sahabat. Makanya disebut jamaah. Pemahaman sahabat ketika sepakat nggak boleh sama sekali diselisihi. Sahabat kok sepakat sama sekali tidak boleh diselisihi. Apa? Ya banyak hal. Tidak membayar zakat, para sahabat sepakat untuk diperangi kafir. Kita bilang orang yang tidak mau membayar zakat karena menganggap zakat tidak wajib, kafir. Nggak boleh diperselisihkan, nggak boleh. Semua perkara yang para sahabat sepakat, ijma, berarti itulah jalan yang benar. Itulah jamaah. Yang kedua, ketika para sahabat memahami bahwa ada pemahaman beda, memahaminya beda, maka satu sahabat tidak boleh dipakai untuk menyalahkan sahabat lain. Itu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ketika sahabat memahami hadisah atau memiliki perilaku yang mungkin tidak ada dasarnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dipraktekkan oleh baginda Nabi, tidak diperintahkan oleh baginda Nabi, tapi sahabat melakukan, maka kita tidak boleh menyalahkan. Tidak boleh. Tidak boleh kita berprinsip kepada masyarakat ikut Nabi atau ikut Syafi'i, ikut Nabi atau ikut Abu Bakar, ikut Nabi atau ikut Umar, ikut Nabi atau ikut Utsman, ikut Nabi atau ikut Ali. Tidak boleh kita mengklaim ke masyarakat saya ini hanya mengikuti Nabi. Kalaupun datang di depan saya hadis Nabi kok berbeda, kok Abu Bakar menyelisihi Nabi, saya tinggalkan Abu Bakar, saya tinggalkan Umar, saya tinggalkan Utsman, saya tinggalkan Ali. Meskipun itu sebagai contoh, tapi su'ul adab, nggak beradab kepada siapa? Para sahabat. Sekarang tunjukkan kepada saya bahwa Abu Bakar pernah menyelisihi Nabi. Tunjukkan kepada saya Umar bin Khattab sengaja terang-terangan menyelisihi Nabi. Tunjukkan kepada saya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Abu Darda, Salman sengaja menyelisihi baginda Nabi SAW. Terang-terangan bahwa Nabi Muhammad bilang sini, saya bilang ini. Nggak akan ketemu sampean. Adanya paling memahami hadis Nabi, dan mereka adalah uswatun lana, contoh bagi kita untuk menerapkannya. Karenanya saya tuh sangat miris ketika mendengar orang sholat Jumat tidak mau dua azan dan mengatakan kalau saya tidak azan dua itu saya ngikut Nabi. Nah kalau yang azan dua itu ada dua azan dalam hari Jumat, berarti nggak ikut sunnah Nabi, ngikuti Utsman. Udah hebat mana? Ngikut Nabi apa ngikut Utsman? Itu manhaj istidlal yang mohon maaf jahil. Dan apakah mungkin Utsman bin Affan itu menyelisihi? Mungkin atau enggak? Kalau ya mungkin secara logika mungkin, tapi apakah waqi'un syar'an? Apakah itu terjadi? Enggak. Apalagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajidi." Kalian peganglah sunnah-sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin yang setelahku.
Utsman bin Affan khulafa rasyidin atau bukan? Ijma. Ajma al ulama an Utsman bin Affan min khulafair rasyidin. Jadi ketika mengikuti Utsman berarti mengikuti Nabi. Iya apa enggak? Jadi tidak boleh mengatakan yang azan 2 itu ngikuti Utsman, enggak ngikuti Nabi. Justru yang azan 2 itu ngikuti Nabi plus ngikuti khulafa rasyidin. Iya apa enggak? Yang cuma azan 1 cuma ikut Nabi. Kalau gitu oke, enggak masalah. Kalau dibilang yang azan 2 itu ngikuti Utsman enggak ngikut Nabi, salah. Utsman itu pasti ngikut Nabi. Paham ya? Ada sahabat melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi. Contohnya Ikrimah. Ikrimah setelah membaca Al-Quran dicium. Al-Quran itu dicium oleh Ikrimah. Yang melakukan ya Ikrimah. Sanadnya sahih sampai Ikrimah. Ya, ketika ada orang membaca Al-Quran ngikuti Ikrimah, apakah kita bilang bid'ah? Tidak. Sayangnya ada yang mengatakan mencium Quran itu dilakukan oleh orang-orang bodoh dan dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi. Itu berat. Paham ya? Berat. Sholat tarawih 20 rakaat itu konsensus kesepakatan sahabat Nabi, kesepakatan ijma dari zaman Umar bin Khattab. Iya, zaman Umar bin Khattab. Nah, tidak boleh terus kita mengatakan, lah Nabi kan sholatnya tidak pernah 20. Ketika Umar mengadakan sholat tarawih 20, berarti Umar menyelisihi Nabi. Aduh, ngeri itu. Tapi sayangnya ada kitab-kitab yang berbicara seperti itu. Coba buka kitab Subulus Salam karya San'ani itu, yang diikuti oleh sebagian ulama Saudi. Sebagian, tak bilang enggak semuanya. Meskipun yang di Arab juga, di Saudi, di Haramain, Mekah, Madinah, sampai sekarang masih mengikuti kesepakatan sahabat salat tarawih berapa? 20 rakaat plus 3. Perkara kita tidak mampu sampai tingkatan derajat sahabat, salat tarawih bagi kita 8 saja sudah alhamdulillah. Iya, enggak apa-apa. Enggak salat tarawih juga boleh. Yang enggak boleh itu enggak salat isya, enggak salat subuh, enggak salat duhur, asar, maghrib, itu yang enggak boleh. Lah kita cuma bisa salat 8, oke, enggak apa-apa. Tapi jangan berani-berani menyalahkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melakukan hal itu dengan ijma bimahdarin minas sahabah wala yungkiru alaihi ahad. Ketika sholat tarawih itu semuanya sepakat pada Umar, yang imami Ubay bin Ka'ab. Udah sepakat turun-temurun dari generasi ke generasi sampai sekarang. Bahkan zaman dulu di Madinah itu 36 ditambahi, lebih banyak dari Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram setiap kali selesai 4 rakaat mereka pada tawaf dulu sambil istirahat. Nah di Madinah mereka tidak bisa tawaf, ditambahi rakaatnya. Seperti itu. Kita sholat tarawih cuma 8, oke silahkan. Tapi jangan pernah nyalahin sahabat. Siapa yang kita contoh masalahnya? Yang kita contoh itu siapa? Kalau bukan sahabat. Makanya wanattabi'us sunnah wal jamaah. Kita mengikuti sunnahnya Nabi, teks-teksnya selama sahih dan bentuknya adalah kabar berita, kita yakini benar. Selama sahih bentuknya perintah atau larangan, kita yakini benar, kita serahkan pada para ulama. Kita ngikut para ulama. Itu jadinya haram atau makruh, jadinya wajib atau sunnah atau mubah, kita ngikut, tinggal ngikut. Walil ammi taqlidu man syaa minal ulama. Orang-orang awam boleh ngikut siapapun di kalangan ulama selama memang ulama yang mu'tabar, dianggap keilmuannya, disepakati ini ulama yang berilmu, wara, takwa, bisa dijadikan sebagai panutan imam. Silakan ngikut. Orang Indonesia mau ngikut Imam Syafi'i boleh. Orang India ada yang ikut Syafi'i, ada yang ikut Ibu Hanifah boleh. Orang Aljazair, orang Maroko ikut Imam Malik boleh. Iya. Orang Saudi ikut Ahmad karena mereka itu memang a'immatul mujtahidin, ulama-ulama yang semuanya sepakat mereka adalah ahli ilmu. Ya,
sepakat untuk boleh diikuti.